kembali lagi bersama kita di Mamen Berdialog. Guys, kali ini kita kedatangan dari mahasiswa umum. Boleh diperkenalan dari mahasiswa umum ini siapa namanya, terus semester berapa, asalnya dari mana, segala macamnya. Sok, kenalin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ois dari Brebes tingkat 2 semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa lagi? Konsentrasi yang diambil sekarang? Sekarang di semester 3 ini aku ngambil konsentrasi keuangan. Oke, Kak Ais, jadi untuk kesibukan sehari-harinya selain menjadi mahasiswa umum itu apa aja sih yang dilakukan? Kalau kesibukan aku biasanya kan kuliah ya, udah biasa, udah pasti. Terus juga ikut organisasi, terus kadang juga kemarin-kemarin sempat aku ikut beberapa lomba gitu sih. Lomba apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Waktu itu Terus aku, juga organisasi apa? Oh iya. Mungkin dari organisasi dulu ya. Aku ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen. Terus kalau untuk lomba itu aku waktu itu ikut yang esai yang diadain sama BMU. Itu esai ora, itu individu. Terus juga aku ikut yang waktu itu yang tim kelompok sama anak-anak manajemen juga, itu BMC yang diadain sama Unisba gitu di Bandung. Lombanya berarti kadang ikut esai, BMC. Bisa dijelasin lebih jauh nggak Kak, esai itu apa? Mungkin sobat-sobat Mamen juga banyak yang belum tahu nih esai itu apa. Mungkin kalau menurut aku esai itu kayak kita tuh bikin karya tulis ya, karya tulis, dan itu tuh kayak ngebahas suatu masalah gitu atau suatu topik, suatu tema yang nantinya tuh di dalamnya tuh kayak ada banyak pendapat kita gitu. Jadi kayak misal waktu itu kan aku pernah juga ikut yang temanya tuh mental health. Nah itu kayak neliti satu topik nih tentang mental health, terus di situ tuangin juga gitu pendapat aku gitu tentang topik atau tema tersebut gitu sih. Terus tahapan awal dalam pembuatan esainya itu gimana sih, Kais, kalau boleh tahu? Kalau tahapan pembuatan esai sebenarnya mungkin kan esai kan berbagai macam ya Kak. Ada esai yang kayak isinya tuh cuma kayak kualitatif buat ikut lomba gitu, yang kayak nggak harus ngelakuin penelitian. Terus juga ada juga esai yang karya tulis ilmiah gitu, yang kita kayak neliti suatu topik atau pembahasan. Terus juga ada esai buat beasiswa. Nah itu tahapannya beda-beda sih Kak. Mungkin aku kasih tahu salah satu atau semua? Salah satu aja, Sob. Mungkin yang esai biasa aja ya, yang biasanya buat lomba itu pertama yang pasti kita nentuin, kan tema biasanya udah ditentuin ya sama yang ngadain lombanya. Nah, jadi selanjutnya kita paling nentuin judul sama nentuin masalah apa nih yang bakal kita bahas gitu. Nah, nanti kalau misal udah tahu nih apa yang bakal kita bahas, topik yang bakal kita bahas di esainya, kita cari tahu dulu kayak tentang topik-topik tersebut tuh Kak. Jadi kayak nyari-nyari jurnal atau kayak esai yang emang pernah dibuat. Terus kalau misal udah ketemu judul ya mulai bikin kerangkanya dulu, kayak nentuin latar belakangnya, terus isinya, terus kayak apa aja topik-topik yang bakal dibahas gitu. Terus mungkin itu aja sih Kak kayak. Nah, kalau Kak Ei sendiri nih nyari referensi atau ide-ide untuk buat esainya itu dari mana sih Kak? Kalau aku biasanya tuh nyarinya banyak sih, ada yang kayak di buku, kadang ada kalau misal topiknya kayak yang luas banget tuh, kayak misal topik mental health itu kan banyak banget ya buku-buku yang kayak tentang psikolog. Terus juga kadang di jurnal, terus juga kadang di atau kayak di esai-esai yang pernah dibuat gitu, buat nyari referensinya gitu sih. Kalau untuk membuat esai itu dari Kak Ei sendiri gimana sih tipsnya supaya esai yang kita bikin itu bisa menarik gitu? Kalau dari aku tergantung sih, karena kayak tergantung esai yang kita buat tuh buat apa. Kalau misal tujuannya esainya buat beasiswa, yang kalau misal kita mau esai kita kelihatan menarik, biasanya kan beasiswa itu kan esai itu kayak seleksi tahap pertama kan maksudnya, jadi harus dibuat semenarik mungkin. Nah itu tuh mungkin isinya tuh kita harus bikin kayak meyakinkan yang penyelenggara beasiswa tuh yakin gitu buat terima kita. Jadi di situ tuh kita lebih banyak kayak nunjukin gitu apa yang kita bisa, apa yang kita punya, terus juga kayak prestasi kita. Jadi nunjukin kayak gimana mereka tuh yakin mau nerima kita gitu.
Jadi kayak ya nunjukin semuanya aja sih yang kita punya tuh, kayak yang kita pernah lakuin gitu, yang bisa mendukung buat kita diterima di seleksi tahap esai gitu. Terus kalau misal untuk esai yang biasa yang buat lomba itu, yang pertama biasanya kan tiap lomba tuh kan kadang ada guide-nya. Nah di guide itu tuh biasanya kelihatan apa tuh namanya, penilaiannya tuh Kak, kayak misal dari judulnya misal dinilai 10%, terus juga kayak relevannya misal dinilainya 20%. Nah itu kita lihat itunya dulu, terus nanti nilai yang lebih besar itu biasanya aku lebih tonjolkan gitu. Kayak misal biasanya ini sih, kayak plagiarismenya tuh biasanya dinilai lebih tinggi, karena kan kita kan nggak boleh plagiat gitu kan, karena kan harus dicek juga. Nah itu tuh biasanya biar menarik, yang pertama tema kan udah ditentuin, jadi kita harus nyari judul yang emang relevan dan juga belum banyak dibahas biasanya, terus juga yang emang nyambung ke temanya gitu. Terus kedua, dari pendapat-pendapat yang kita kasih gitu, biasanya di isi esai itu ada kita kayak ngasih beberapa pendapat. Kan di latar belakang kan biasanya kita ngasih sedikit penjelasan gitu ya tentang tema atau topiknya, terus nanti di pertengahan kita biasanya ngasih pendapat-pendapat kita. Nah di situ tuh harus dibuat semenarik mungkin, biar orang-orang pas baca tuh kayak ikutan yakin gitu sama pendapat yang kita kasih gitu juga. Terus juga ya biar meyakinkan pembaca lah gitu. Terus yang ketiga mungkin penulisan bahasanya ya kayak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik lah gitu kan. Terus juga bahasa yang mudah dipahami gitu, kayak mungkin nggak usah pakai bahasa ilmiah yang terlalu berat gitu ya, kalau misal emang temanya yang ringan mah gitu. Jadi yang penting orang pas baca tuh semua kalangan orang tuh bisa paham gitu sama apa yang kita sampaikan gitu. Terus juga mungkin di judul sih itu harus dibuat semenarik mungkin biar orang-orang tuh penasaran gitu pas kita baca tuh. Terus juga biasanya di judul itu kan kita ngasih tahu kayak apa yang bakal kita bahas. Nah di situ kita harus memperdalam dulu tuh Kak. Kayak misal pas aura itu kan aku kayak ngambil di judulnya tuh ada kayak ngebahas salah satu undang-undang. Nah kita tuh pas sebelum bikin tuh harus nyari tahu dulu. Nah kayak itu tuh undang-undang tuh ngebahas apa. Pokoknya kita harus paham pas biar nanti di isi esainya tuh kita tuh bisa ngejelasin lagi pakai bahasa kita gitu. Nggak pakai bahasa kayak bahasa dari Google atau bahasa dari ChatGPT yang biasanya emang lebih susah buat dipahami gitu. Jadi banyak sih Kak sebenarnya kayak tips buat biar esai lebih menarik tuh. Cuma mungkin kalau untuk lomba ya lihat dari ininya aja, kayak dari penilaiannya tuh kayak lebih banyak di mana gitu. Terus dipertimbangin lagi buat kayak beberapa penilaian yang emang lebih besar gitu. Terus buat beasiswa ya lebih dicondongkan aja sih, kayak kenapa mereka harus nerima kita gitu. Gitu sih Kak. Wah, keren banget ya Kak Is, kayaknya sudah berpengalaman banget ya untuk membuat esai. 3. Oke Kais, selanjutnya tadi kan Kais tuh ada ngomong tentang plagiarisme ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh cara agar kita bisa mengurangi tingkat plagiarismenya itu gimana tuh? Oke, kalau plagiarisme itu ya biasanya kalau misalnya di esai beasiswa gampang sih, karena kan kita lebih ke bercerita tuh, jadi mungkin kayak nggak yang kopas dari Google, jadi gampang ya kalau misalnya esai beasiswa. Nah mungkin yang susah itu buat esai lomba atau esai karya tulis, itu biasanya susah untuk nurunin plagiarismenya. Nah biasanya yang aku lakuin itu mungkin awalnya emang dibikin di file berbeda tuh, jadi misal kita nemu suatu kalimat atau kayak penelitiannya emang sama nih sama kayak kita, nah kita mau ngutip, tapi kalau misal semuanya dikutip kan bakal tingkat plagiarismenya kan bakal tinggi banget kan. Nah kalau aku lakuin itu biasanya tuh aku kayak maknanya tuh sama tapi kalimatnya aku bedain gitu, jadi kayak aku merubah kalimat tersebut tuh pakai kata lain tapi yang artinya tuh masih sama gitu Kak, di parafrase lah gitu biasanya tuh. Mungkin sekarang orang bilangnya parafrase ya, jadi kita nyari makna yang sama tapi pakai kalimat atau pakai kata yang beda gitu, tapi maknanya masih sama. Oke, terus cara agar melihat plagiarismenya itu tinggi atau gak tinggi setelah kita membedakan apa kalimat-kalimatnya ya, itu gimana? Memakai apa atau seperti apa?
Kalau aku biasanya mungkin sedikit tips juga ya buat yang lain, mungkin bikin aja dulu nih esai. Mungkin nggak usah pedulin dulu lah plagiarismenya dulu gitu, kayak misal ngutip dari internet atau dari buku, ya masukin aja dulu. Nah terus nanti dicek dulu tingkat plagiarismenya berapa. Nah biasanya aku ngeceknya tuh di Turnitin, karena di Turnitin itu kan emang akurat kan dibanding kayak web-web yang lain. Ya emang Turnitin biasanya berbayar, cuma emang lebih akurat dan biasanya juga juri itu ngecek tuh lewat situ. Nah pertama cek Turnitin pasti kan hasilnya gede banget ya kak, mungkin hampir 100% lah gitu tingkat plagiarismenya. Nah nanti habis dicek itu tuh kita lakuin yang parafrasi yang tadi, kita kayak ngubah kalimat yang maknanya sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Nah habis kita ngelakuin itu semua, boleh dicek lagi, diturunin lagi. Nah kita udah turun berapa persen. Kalau misalnya emang biasanya tuh di lomba itu tuh idealnya di bawah 25%. Nah jadi kalau aku biasanya kalau misal masih di atas 25 tuh aku turunin lagi gitu sampai di bawah 25 gitu. Ya 20% ya masih nggak apa-apa sih, tapi lebih kecil pasti lebih baik lagi. Kalau sistematis penilaiannya sendiri di esai itu apa aja sih kak? Maksudnya aspek-aspek yang dinilai dalam esai itu apa aja? Kalau yang di lomba yang pernah aku ikutin, yang pertama itu pasti dari kayak relevan apa enggak gitu dengan tema. Jadi kan biasanya kan yang ngadain lomba itu nentuin temanya doang secara general gitu, misal tema mental health. Nah nanti dari judul dan isinya tuh dinilai gitu kayak relevan apa enggak sama temanya. Terus kedua biasanya ada dari itu tingkat plagiarisme, jadi tingkat originalitas gitu. Jadi semakin tingkat plagiarismenya makin rendah pasti lebih bagus kan. Nah kedua biasanya ada dari penggunaan bahasanya, jadi kayak pakai bahasa Indonesia yang benar gitu sesuai ejaan penulisannya gitu, kayak misal penulisan titik koma atau kayak penulisan bahasa Indonesia yang emang baku dan sesuai KBBI biasanya. Terus ada juga tentang kebaruan atau kayak esai di isinya tuh biasanya kayak kalau misalnya emang udah basic udah umum dibahas biasanya ya juri juga biasanya ngasih nilainya kecil, tapi kalau misalnya kita ngebahas topik baru atau topik yang emang kadang belum banyak orang tahu biasanya dapat nilai gede juga itu. Jadi kayak dari kebaruan, dari kayak inovasi esai yang kita buat gitu. Terus kadang ada juga yang dinilai dari penulisan referensi atau daftar pustakanya. Biasanya kan daftar pustaka itu tuh ada banyak ya stylenya, kayak apa style, terus dan banyak lagi lah gitu, dan di situ juga biasanya dinilai. Jadi kalau tips dari aku sebenarnya pas kita ikut lomba esai itu benar-benar dibaca tuh guidebooknya, karena benar-benar banyak banget aturannya gitu. Kayak di Word-nya aja tuh kadang ditentuin margin berapa, terus kayak spasi berapa, font apa, terus juga penulisan daftar pustakanya gitu, terus jumlah katanya, bener-bener kayak emang banyak banget gitu aturannya. Jadi sebisa mungkin emang dipahamin dulu sih gitu buat guidebooknya. Makanya aku biasanya kalau misal bikin esai itu mulai tuh biasanya kan ada brosur lomba ya kak. Nah di situ aku lihat dulu temanya apa. Kalau misalnya sekiranya temanya aku bisa atau kayak aku emang mau coba buat, aku biasanya buat dulu. Nah kalau misalnya emang udah bisa buat, aku baru daftar lombanya. Enggak yang daftar dulu baru buat tuh kak. Jadi biasanya aku bikin dulu, pas udah bikin oh ternyata kayaknya bagus deh gitu, atau kayak ternyata emang bisa deh nih diikutin lomba. Nah aku baru daftar biar nanti pas daftar tuh aku bisa langsung ngumpulin juga gitu. Jadi kan kadang lomba juga kan daftarnya ada yang bayar ya kak, jadi masih mending kita bikin dulu baru daftar daripada kita kayak daftar dulu terus kesananya buntu, terus juga kayak sedangkan kalau misalnya nggak ikut ya sayang kan udah bayar. Jadi kalau menurut aku mending kita coba bikin dulu gitu. Tingkat plagiarisme ya, itu tuh minimal tuh di esai itu tingkat plagiarismenya itu berapa sih? Sebenarnya tiap penyelenggara lomba tuh beda-beda sih, kayak ada yang emang ketat banget, ada juga yang kayak ya udah di bawah 50 nggak apa-apa gitu. Kalau tapi idealis menurut aku kalau dari aku sendiri itu 25%. Nah karena kayak kalau misal 50% kan masih banyak ya, kayak setengahnya dari esai kita tuh kopas kan berarti gitu, ngambil dari yang udah ada gitu. Sedangkan kalau misal 25 ya mungkin
ya beberapa kutipan atau pendapat yang emang kita ambil doang gitu. Sisanya kan berarti kan hasil karya kita sendiri kan. Jadi kalau biasanya itu di guidebook juga ada, makanya kata aku tadi kan harus benar-benar baca baik-baik guidebooknya Harus gitu. teliti ya. Tapi kan desa itu ada referensi, ada daftar pustaka gitunya kan, dimasukin kan. Nah itu tuh biasanya kan itu tuh masuk ke ini enggak sih, ke Turnitinnya? Nah di Turnitin tuh ada Kak, jadi kayak kita tuh ngecek tingkat plagiarisme tapi daftar pustaka, terus judul, cover, terus sama daftar isi tuh kita kecualiin tuh, kata pengantar itu tuh bisa dikecualiin. Jadi kan ada pilihannya tuh kayak cek Turnitin, ada yang cek Turnitin semuanya benar-benar satu file, ada juga yang kayak bagian tertentu doang, misal isinya doang, atau kayak mau dikecualiin daftar pustakanya doang, itu tuh bisa ada fiturnya juga. Jadi biasanya aku ngecek juga itu sih, kadang ngecek Turnitin dikecualiinnya tuh daftar isi sama daftar pustakanya. Wah, keren banget ya Kak Ais. Jadi buat sobat Mamen, buat teman-teman yang belum tahu apa itu esai, tadi udah dijelasin ya sama Kak Ais. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan mau ikut esai, boleh nih diterapkan apa yang sudah Kak Ais jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian Momen Berdialog kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.